Data yang gue dapat ya dari studi dari ESPN itu tuh tahun 2009 tuh mereka lakuin penelitian itu atlet dari NFL itu tuh 78% pemain NFL itu bangkrut atau ngalamin kesulitan keuangan 2 tahun setelah pensiun. Buset, cepet banget. Itu di tahun 2016 mereka juga penelitian 60% pemain NBA itu bangkrut. Ini lebih lama dikit lah, 5 tahun setelah pensiun. Gila ya. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Mungkin salah satu pekerjaan ya yang paling menarik, yang paling kayak kita lihat enak nih hidupnya nih, itu atlet kan dia. Betul. Atlet kita lihat wah kayak kerjaan yang hobinya dia bayarannya besar gitu. Betul. Lalu ketemu di luar juga orang-orang kayak ganteng lah, suka wah minta foto karena memang di masa prime ya, di masa mereka lagi top berjayanya itu tuh sangat-sangat yang menarik gitu. Betul. Kayak semua orang pengen jadi kayak mereka. Kayak misalnya mereka ngomong Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Iya, betul. Atau di basket ya kayak ada LeBron James dan lain-lain. Shaquille O'Neal ya. Shaquille O'Neal di masanya itu kayak gila, itu keren banget. Kalau di convert biasanya gaji mereka per tahun, per bulan, per hari, endorsement, bahkan per menit itu pun ngeri banget. Udah di atas gaji kita gitu, di atas penghasilan kita karena saking besarnya penghasilan mereka. Betul. Nah, tapi ada fakta unik nih, unik soal atlet. Jadi kalau ini di data yang gue dapat ya dari studi dari ESPN itu tuh tahun 2009 tuh mereka lakuin penelitian itu atlet dari NFL itu kayak American football yang nabrak gue yang lari-lari itu. Oh, softball. Bukan football ya. American football. Itu tuh 78% pemain NFL itu bangkrut atau ngalamin kesulitan keuangan 2 tahun setelah pensiun. Buset, cepet banget. 2 tahun setelah pensiun, 78% itu ngalamin kesulitan keuangan. Gila, cepet sih. Nah, lalu juga dari Sports Illustrated itu di tahun 2016 mereka juga penelitian 60% pemain NBA itu bangkrut. Ini lebih lama dikit lah, 5 tahun setelah pensiun. Gila ya. Jadi gaji mereka itu ya guys, ini pemain yang biasa aja NBA setahu gue. Itu minimum aja itu juga udah setahunnya bisa $1 juta atau paling nggak di bawah 1 juta dikit. Kayak misalnya $900.000. Itu berapa kalau di rupiah? Berapa? 1 juta lah, katakan $1 juta. 16M. Itu kalau orang yang setahun di Indonesia hasilin 1M aja. Itu juga udah oke loh. Udah oke banget, berarti gajinya kurang lebih 80-90 juta. Betul. Setahun loh. Maksudnya itu penghasilan yang besar banget. Nah, tapi fun fact-nya, maksudnya begitu banyak orang yang bangkrut. Ya kita nggak tahu sih potong pajak berapa persen, berapa banyak, kan pajaknya gede. Ya. Tapi tetap aja masih besar. Betul. Belum lagi dari sampingannya yang banyak. Ya, mungkin dari endorse, dari ya berbagai hal kan juga disupport sama klubnya biasa. Bener. Tempat tinggal, makan, pakaian, semua juga udah dikasih. Iya. Nah, biasanya sih kalau dari faktor-faktor yang dibaca, itu tuh yang pastinya tuh gaya hidup. Gaya hidupnya itu tinggi. Mewah banget. Mewah dari mungkin pakaian, mobil, lalu juga, nah keluarga juga. Biasanya mereka juga keluarganya besar, harus support satu keluarga, orang tua, beliin rumah untuk orang tua, kakak, adik, dan lain-lain. Ya mereka juga gak mudah sih. Iya. Dan memang banyak hal itu. Dan salah satu mungkin yang paling krusial yang orang, maksudnya mereka jarang prediksi itu cedera. Oh. Misalnya lu lagi top-topnya nih, bayaran lu tinggi, tiba-tiba lu cedera. Anjing. Kaki lu katakan dokter bilang lu udah gak bisa perform kayak dulu. Bisa sembuh tapi gak bisa perform kayak dulu. Nah itu udah habis gitu. Atau lu penyanyi lah. Lu tiba-tiba dibilang masalah pita suara lu gak bisa nyanyi kayak dulu. Nah itu kan udah selesai, udah kelar. Apa? Nah menurut lu gimana soal ini? Memang ya kalau kita lihat ya bahwa tidak ada orang satupun yang di masa jayanya berpikir dia orang akan jatuh. Tidak ada. Mungkin di mulut iya, di hati enggak.
Jadi bisa aja dia bilang nanti gue pensiun, gue pengen ini tua mau tetap kerja lah apa. Itu di mulut doang. Ya. Di hatinya emang enggak. Dia pasti berpikir duitnya akan cukup buat dia sampai seumur hidup dia. Itu yang menyebabkan kenapa banyak atlet-atlet itu setelah selesai pensiun ya shock. Lu kalau seandainya lu pensiun, lu gak isi dengan kegiatan, yang lu lakukan apa? Habisin duit. Contoh, lu pensiun nih, sehari-hari nih, bosen kan di rumah, gak mungkin lu di rumah terus sehari-hari. Lu kalau seandainya lu gak isi nih, contoh lu gak buka usaha atau apa gitu ya, pasti lu kerjanya habisin duit terus, jalan-jalan ke mall, habisin, pergi sama temen apa gitu, dan akan gampang banget terjerumus gitu dengan pergaulan. Yang masalahnya adalah pergaulan lu kan semuanya kan menghasilkan. Lu sendiri udah gak menghasilkan. Lu kalau mau tetap jajan kayak mereka ya gak bakal bisa. Gitu. Makanya kenapa penting untuk orang itu berpikir bahwa pas dia orang itu di masa jayanya itu berpikir ini tuh akan sampai kapan. Iya. Sebenarnya sama juga pas kita lagi berbisnis ya. Iya. Waktu kita lagi menghasilkan banyak nih, cuannya lagi gede. Waduh. Kita juga perlu bisa memprediksi gitu. Lah ini mungkin, ini sekarang lagi bagus nih. Bulan depan trennya kayaknya masih bisa berlanjut atau enggak gitu. Nah, ada yang membedakan pebisnis yang bagus sama enggak. Pebisnis yang bagus itu selalu pas di atas itu dia pesimis. Jadi biasanya dia jual. Wah ini kayaknya terlalu overpower. Kalau mulus nih kayaknya nih bahaya nih ya. Biasanya dia jual bisnisnya. Itu pebisnis yang paling hebat. Ini ambil contoh ya. Seandainya lu punya perusahaan teknologi yang di 2020 itu naik banget. Terus pas di atas lu jual ke company asing. Itu kan pinter banget gitu loh. Lu jago itu namanya, bener gak? Ataupun pernah dengar cerita ada orang simpen jam tangan. Ada beberapa merek lah, gak usah disebut lah ya. Intinya harganya itu dari 200 juta. Waktu itu naik sampai 500-an juta. 500, 600. Dia jual di harga 550. Sekarang itu jam tangan sisa 300. Jago kan? Nah, memang dia pebisnis handal tapi. Jadi dia selalu tahu, ini udah berlebihan nih harganya. Kalau kita orang biasa, biasanya kita harapin naik lagi. Iya. Kalau kita beli pas 550 itu, kita berpikir, ini masih naik loh sampai 600. Pada 600 kita hold. Bisa 1M nih, nggak mungkin enggak nih. Habis 600 turun jadi 300. Nah, ini yang membedakan. Jadi menurut atlet itu banyak yang salah kaprahnya nih. Tapi kalau dari data yang dibaca sebenarnya juga banyak faktor ya selain tadi soal gaya hidup yang tinggi. Ini juga seperti contoh tuh kebanyakan itu juga mungkin karena atlet. Jadi mereka itu gak terlalu perhatiin sisi pendidikan kadang. Iya. Betul. Nah jadi mereka kan fokusnya ya udah latihan. Atau sepak bola atau apapun itu mereka fokusnya di sana. Iya. Akhirnya mungkin untuk sisi keuangan dan lain-lain itu mereka jelek, kurang oke di sana. Nah, apalagi ya ditambah faktor tadi kitanya lagi menghasilkan banget. Mungkin juga kalau ada atlet yang misal kebetulan keluarganya bisa dipercaya dan kelola dengan baik, ya bisa jadi bisa banget itu. Tapi kalau ketemu keluarganya juga mungkin pendidikannya tidak terlalu bagus, lalu juga kebijaksanaan dalam kelola uangnya gak ada, ya itu juga siap-siap hancur. Bener. Nah biasanya kurang lebih ketemunya hal seperti inilah, atau mungkin salah investasi, investasi ke bisnis yang oke atau kena scam ya itu macam-macam gitu. Jadi duit itu selalu ada dua macam, satu kelebihan duit, satu kekurangan duit. Pas kelebihan duit kita nggak ngerti, pas lu salah investasi ya selesai juga gitu. Karena yang lu ngerti kan cuma sport, cuma bidang atlet tuh. Sedangkan berbisnis apa lu nggak pernah coba, apalagi berinvestasi lu juga nggak pernah coba, sehingga pas investasi ya lu sebenarnya sama aja lu bego banget sebenarnya, lu amatir banget. Wow, kemarin nonton ya, ada entah siapa, Trevor atau siapa, gue lupa ya, salah satu entah artis atau atlet, itu dia invest di mana-mana sampai duitnya habis. Duitnya itu kalau nggak salah itu sampai hampir triliunan. Habis buat invest. Gak gampang loh. Padahal dia gak jahat loh. Oh gitu. Dia kan maksudnya kalau orang kan mungkin pelihara selingkuhan apa gitu, jahat ya. Terus pakai narkoba apa macam. Dia investasi sampai habis.
Cuman untungnya di akhir masa hidupnya ada satu investasi dia berhasil. Oh gitu. Kalau nggak salah itu Under Armour. Oh, Entah Under Armour atau Under Armour punya bagian apa lah gitu. oh. Berhasil. Sehingga bisa balikin itu. Kerugian Hoki dia. Sempat udah bangkrut ini ceritanya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kita bahas ini ya memang menurut kita pertama menarik nih. Iya, betul. Nah, kedua juga memang ini juga bisa kejadian di kita. Iya, Jadi, banyak kok. ya, jadi jangan sampai juga kita itu mungkin di saat lagi top-topnya kita juga nggak ngerti, Iya. salah kelola atau sembarangan investasi, nggak hati-hati, over PD akhirnya hancur gitu. Betul. Nah, jadi itu aja lah ya soal ini. Ya. Jadi semoga apa yang kita share ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan kalau teman-teman ngerasa video ini oke, juga boleh dong di-share ke teman kalian juga, biar mereka juga bisa dengar. Nah, itu aja guys. Jangan lupa di-like, di-subscribe, dan sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.